Shalom saudara, Mas Murni pagi ini akan berbicara mengenai mengerti maksud Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Lalu datanglah firman kepadaku dari utara, akan mengamuk malapetaka menimpa segala negeri, penduduk negeri ini. Saudara, kalau kita belajar bagaimana supaya kita bisa mengerti maksud Tuhan, seperti Yeremia, saudara, dia bisa mengerti apa yang Tuhan lakukan untuk bangsa-bangsa. Dia bisa tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dari awal sampai dengan akhir. Itu luar biasa. Bagaimana caranya kita bisa mengerti maksudnya Tuhan? Saudara, tidak terlalu sulit kalau kita mengerti apa yang Tuhan mau kita perbuat. Yang pertama adalah kita belajar seperti yang Yeremia lakukan. Belajar terbuka terhadap firman Tuhan. Belajar hati kita ini rindukan akan kebenaran itu selalu menjadi bagian dalam hidup kita. Ketika kita rindukan firman Tuhan terus menerus, maka saudara menjadi orang yang haus akan firman Tuhan. Itu salah satu cara untuk kita bisa mengerti kebenarannya. Salah satu tujuan atau jalan untuk kita bisa tahu bahwa Tuhan mau melakukan apa dalam kehidupan kita. Banyak orang berkata, "Pak, bagaimana saya mengerti maksud Tuhan?" Mudah. Kalau kita menjadi orang yang selalu rindu akan firman-Nya. Sebab di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6 berkata demikian. Saudara, kalau kita haus dan lapar, maka kita akan dikenyangkan. Itu sebabnya firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang haus, yang lapar, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, kalau kita dipuaskan, artinya kita melihat sesuatu yang luar biasa. Kalau engkau dipuaskan, artinya tidak mungkin masalahmu selalu menemui jalan buntu. Tetapi setiap ada masalah besar, setiap ada pergumulan apapun yang berbeda-beda, Tuhan selalu memberikan kemenangan. Ada jalan keluar, ada jawaban yang hebat. Nah, hari ini kita belajar, saudara, untuk mengerti rencana Tuhan, mengerti maksud Tuhan. Kita belajar untuk menjadi orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Kita akan menjadi orang yang tidak lagi kelaparan, akan dipuaskan, dikenyangkan, saudara, dengan hal-hal yang hebat yang daripada Tuhan. Yang orang lain mungkin belum banyak dapat, saudara sudah dibukakan. Yang orang lain belum banyak memahami, saudara sudah mengerti maksud-maksud Tuhan. Kenapa? Karena saudara orang yang haus akan kebenaran firman-Nya. Yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang mengerti maksud Tuhan. Saudara, tetap kita rindukan kebenarannya, kita nantikan, kita tetap, saudaraku, cari seperti orang-orang yang tidak akan bisa hidup tanpa makanan kebutuhan hidup kita. Seperti bangsa Israel tiap pagi membutuhkan mana. Mereka perlu itu supaya apa? Mereka bisa bertahan dan melewati sepanjang hari itu. Saya percaya ketika kita mendapatkan firman Tuhan, kita menjadikan itu kekuatan, dan bukannya kekuatan, itu akan menuntun saudara menjadi orang-orang yang mengerti maksud Tuhan. Kenapa? Ada satu ayat dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-144. Mazmur 119 ayat yang ke-144 berkata bahwa ketika kita rindukan firman Tuhan, kita bisa mengerti maunya Tuhan. Dan kita setelah mengerti, kita tahu kehidupan apa yang Tuhan mau kerjakan dan perbuat dalam hidup kita. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, dimanapun kau berada, tetaplah menjadi orang-orang yang selalu memburu kebenaran firman Tuhan. Tidak akan pernah puas kalau sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tidak akan pernah, saudaraku, cukup sebelum kita mendapatkan firman Tuhan. Ambil itu untuk kebutuhan kita. Biarkan itu menjadi perjalanan hidup kita. Saya percaya engkau menjadi orang-orang yang selalu mengerti hati Tuhan dan mengerti rencana Tuhan. Maka ketika kita mengerti rencana Tuhan, kita tidak stres, kita tidak pernah khawatir. Apapun yang terjadi, kita tahu rancangan Tuhan bukanlah kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Diberkati Bapak Ibu Saudara dan saya, Mas Murni selalu menjadi yang menguatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.